Kali ini kita akan membahas tentang hakikat evaluasi pendidikan agama Islam, mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, dan objek evaluasi. Di sekolah atau madrasah kita sudah sering mendengar istilah ulangan harian, ujian akhir semester, ujian blok, tagihan, tes tertulis, tes lisan, tes tindakan. Atau kita juga sering mendengar istilah tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Secara konseptual, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, akan tetapi memang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tes merupakan pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Itu yang disebut dengan tes. Kemudian pengukuran atau measurement merupakan suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Untuk melakukan pengukuran tentu dibutuhkan alat ukur. Jadi dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Jadi tes itu merupakan alat ukur ya. Nah, pengukuran measurement itu proses untuk menentukan kuantitas ya, kuantitas mengukur berat badan ya, itu berarti alat ukurnya, tesnya adalah timbangan. Nah, gitu. Kalau dalam pembelajaran berarti ya tes itu bisa soal ya, soal. Jadi nah, pengukuran itu untuk mencari peserta didik itu mendapatkan nilai 50, 60, 70, 80, bahkan sampai 100. Itu proses penilaian. Jadi ini kuantitas ya. Nah, ada lagi penilaian atau assessment, bukan measurement tapi assessment, yaitu suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, penilaian ini sebetulnya lebih luas daripada pengukuran. Nah, penilaian dalam pembelajaran itu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi. Jadi rangkaian kemampuan peserta didik. Jadi siswa mampu menguasai. Nah, kalau pengukuran tadi berupa kuantitatif, sedangkan penilaian ini lebih bersifat kualitatif ya. Jadi penilaian itu juga menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Siswa sudah mampu menguasai, mampu mempraktekkan kan? Nah, itu penilaian ya. Jadi ketika mendapatkan nilai 90
berarti siswa telah menguasai kompetensi mapel PAI dalam tema apa, SK ya, KI berapa, KIKD berapa. Nah itu penilaian ya. Tadi ya, jadi kalau penilaian itu bersifat kualitatif. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi itu suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dan arti ya, arti dan nilai dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Nah, evaluasi juga berarti kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak. Ya, dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Dan sebetulnya definisi evaluasi itu sangat banyak sekali ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli itu. Jadi evaluasi itu sudah ke kualitas ya. Berarti ulangi, saya kasih contoh dari awal, misalnya siswa dites ya, kemudian itu berarti tes mengerjakan soal kan begitu, kemudian nilai. Setelah menjawab maka ada nilainya 70, 80, 90, itu kan penilaian namanya. Nah kemudian ada itu pengukuran ya, itu pengukuran. Penilaian itu siswa menguasai kan itu, siswa menguasai. Kemudian evaluasi lah, evaluasi itu lebih luas, jadi mulai dari awal sampai akhir sehingga bisa menentukan sikap berikutnya. Kalau misalnya di pendidikan, siswa bisa naik kelas ya kan, atau siswa tidak naik kelas. Nah gitu, jadi lebih luas lagi prosesnya, memang dari awal juga. Nah dari sini dapat kita pahami, jadi antara tes, kemudian pengukuran, terus ada penilaian dan evaluasi. Ini yang sering muncul dalam evaluasi pembelajaran. Jadi ruang lingkup tes lebih sempit daripada pengukuran, artinya evaluasi itu lebih luas. Di dalamnya itu ada tes, pengukuran, dan penilaian. Jadi proses dari awal itu yang disebut dengan evaluasi ya. Jadi tes itu belum tentu evaluasi kan, ada hanya sebagai penempatan saja, itu yang menguji. Oke baik, selanjutnya bagaimanakah hakikat evaluasi itu? Ini ada beberapa pendapat seperti yang diungkapkan oleh Guba and Lincoln, mendefinisikan evaluasi sebagai a process for describing an evaluation and judging its merit and worth, yaitu suatu proses untuk menggambarkan evaluan atau orang yang dievaluasi dan menimbang makna dan nilainya. Selain itu ya, Sachs juga berpendapat evaluation is a process through which a value judgment or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator. Jadi evaluasi itu suatu proses di mana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang, serta pelatihan dari evaluator. Dengan demikian ya, jadi pada hakikatnya evaluasi pendidikan itu atau pembelajaran itu
proses atau telah ditentukan. Nah, kemudian usaha untuk memperoleh informasi berupa berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka diambil kesimpulan bahwa evaluasi pembelajaran itu merupakan penilaian terhadap kinerja pendidikan yang telah berjalan guna memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki pada kinerja pembelajaran. Dan selanjutnya adalah tentang tujuan evaluasi. Evaluasi mempunyai tujuan. Nah, diantaranya adalah untuk menentukan kemajuan pendidikan. Nah, jadi ini penjelasan di awal tadi. Nah, kemudian untuk memperoleh informasi berupa umpan balik. Penekanan dalam pendidikan, maksudnya dalam pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, yaitu afektif dan psikomotor, ketimbang aspek kognitif. Sebetulnya dalam pendidikan itu fokusnya ke sana, apalagi pendidikan agama Islam. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara garis besarnya itu ada 4 hal, yaitu bagaimana sikapnya terhadap Tuhannya atau hablum minallah, ya, hubungan peserta didik dengan Tuhannya. Kemudian pengalaman atau hubungannya terhadap masyarakat, hubungannya terhadap alam sekitar, dan bagaimana hubungannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat, dan khalifah Allah di bumi. Nah, itu sedikit tentang penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Mahasiswa saya kasih tugas untuk merangkum serta mengembangkan materi, ya. Jadi sebetulnya penjelasan tentang definisi evaluasi itu banyak sekali, maka silakan mahasiswa untuk mencari atau mengembangkan materi tersebut, ya. Seperti yang saya sampaikan, silakan menggunakan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian karena memang ada subbab yang belum saya sampaikan, maka ini menjadi tugas mahasiswa untuk melengkapi, yaitu tentang fungsi evaluasi pembelajaran, di mana fungsi itu, ya, diantaranya ada fungsi psikologis, didaktik, administrasi, selektif, gitu ya. Kemudian ada juga bahwa evaluasi pembelajaran itu berfungsi diagnostik, ada yang placement test, ya, penempatan kelas, gitu. Terus fungsi pengukuran keberhasilan itu. Nah, itu silahkan dikembangkan sendiri, ya, dicari materinya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.